ingin puasa Arafah, apakah mengikuti Saudiah atau Indonesia? Sudah jelas pertanyaannya. Maka bagaimana jawabnya? Jawabnya juga ada jawaban dari Nabi yang bersifat toleransi pula. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan di dalam hadis yang datang dari dua sahabat. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah yang lafadznya as-saumu yauma yasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhaun atau tudahhun. Apa maknanya kata Nabi? Lihat, Nabi yang mengajarkan di sini bukan karena egoisitas kita, bukan karena kita cinta fatwa ulama Indonesia kita sesuai dengan cintailah produk Indonesia. Maka di sini disebutkan oleh Nabi, ucapan Nabi, awas, bukan ucapan kita. As-saumu, puasanya seseorang, yauma tasumuna, bersama kaum muslimin di negerinya berpuasa. Wal fitru, dan berbukanya seseorang, yauma tuftirun, mereka berbuka di hari Id Syawal, di hari Id masuk kepadanya bulan Syawal, berbuka dari puasanya yang 29 hari, maka mengikuti puasanya pemerintah mereka bersama kaum muslimin. Wal adha yauma tudahhun, dan hari Idul Adha, hari kalian menyembelih nahar, dan sebelumnya hari ke-9 hari Arafah disunahkan berpuasa. Yauma tudahhun, kalian bersama jumhur kaum muslimin yang ada di antara kalian. Maka makna dari hadis ini seperti disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam At-Tirmidzi itu sendiri. Maka maknanya berkata Imam At-Tirmidzi, wa fassara ba'du ahli ilm hadzal hadis, inama makna hadza anna shaum wal fitr ma'al jamaah wa udmin nas. Ditafsirkan oleh Imam At-Tirmidzi di saat mengeluarkan hadis ini dari Abi Hurairah yang tadi kami sebutkan, ditafsirkan oleh para ulama ahlul fikih dan yang lainnya, bahwa maknanya puasa itu menetapkan kapan masuknya bulan Ramadan, kalian berpuasa dengan pemerintah kalian di negeri kalian, manusia berpuasa semuanya. Dan kapan puasa juga? Arafah, bersama puasa seperti kaum muslimin di negeri kalian berpuasa. Dan juga wal fitru, dan berbuka. Kapan kalian berbuka dari puasa Ramadan kalian? Sholat Id bersama pemerintah dan manusia yang ada di sekitar kita. Ma'al jamaah wa udmin nas, bersama seluruh kaum muslimin di negeri. Dan ini ucapan Nabi mengajak kepada kita untuk membariskan saf-saf sufufil muslimin. Maka Nabi tidak mengajak kepada perpecahan ummah. Maka dari hadis ini diberikan irsyadat, petunjuk, bahwa perkara masuknya bulan hilal Syawal, hilal Ramadan, hilal Dzulhijjah bukan permasalahan yang urat leher kita keras. Permasalahannya menjadikan di antara kita perbedaan yang menyebabkan sumbu pendek. Tidak. Justru permasalahan di sini, puasalah kalian, kata Nabi, bersama kaum muslimin di negeri kalian bersama pemerintahnya. Dan masuk kepada Id Fitr, bukalah kalian dari puasa kalian, melaksanakan Id bersama kaum muslimin, bersama pemerintah kalian. Dan begitu pun hari sembelihan, masuknya Dzulhijjah bersama kaum muslimin. Hadis ini barakallahu fikum hadis yang agung. Maka bagaimana takhrijnya?
Kalau dia sahih, maka pendalilannya sangat baik dengan hadis ini. Maka kita rujuk hadis ini, lihat bagaimana keadaannya. Sekarang kita masuk kepada ilmu mustalah hadis, ilmu rijal dan ilmu mentakhrij hadis. Bagaimana hakikat hadis ini kita tahqiq. Hadis ini barakallahu fikum dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi, yang mana keduanya dari sanad Utsman ibnu Muhammad Al-Akhnasi an Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah. Maka disebutkan di sini dari Utsman ibnu Muhammad Al-Akhnasi dari Sa'id Al-Maqburi. Maka Sa'id dia ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi, maka dia adalah ma'ruf, sering kita mendengarnya di kajian Sahih Al-Bukhari. Mahaluh, jelas dia thiqah. Lalu di sini di dalam sanad ini disebutkan dari Utsman ibnu Muhammad. Siapa dia? Utsman ibnu Muhammad Al-Akhnasi, yang mana dia adalah Al-Hijazi, dari Hijaz, dari negeri Hijaz, dan negeri Hijaz adalah Jaziratul Arab. Maka bagaimana kedudukannya? Kedudukannya telah berkata Imam An-Nasai, laisa bidakal qawi, dan Imam Al-Bukhari telah mensikohkannya, sikoh, dan Ibnu Ma'in telah mensikohkannya, sikoh. Maka dari ucapan para ulama ini, Imam Al-Bukhari mensikohkan, Yahya Ibnu Ma'in mensikohkan, namun Imam An-Nasai mengatakan laisa bidakal qawi, tidak begitu kuat. Dan bahkan Ali Ibnu Madini, gurunya Imam Al-Bukhari yang dilaqabi dengan Hayatul Wadi, the Rattlesnake Snake, ular gerik padang pasir, yang sangat kuat ilmu rijal dan ilmu ilam, mengatakan rawa an Sa'id ahadits manakir, bahwa dia meriwayatkan dari Sa'id hadis-hadis yang kadang-kadang berkesendirian. Ini tambih, kalau dia berkesendirian maka awas, mungkin dia itu tidak baik hadisnya. Dan dia dilihat di sini, Utsman ibnu Muhammad yang ditautsik, ditikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan Al-Bukhari, namun di sini di sanadnya dia meriwayatkan dari Sa'id apa tidak? Dari Sa'id Al-Maqburi. Maka apakah ada mutaba'ah? Kalau tidak ada mutaba'ah bahaya. Namun alhamdulillah ada mutaba'ah. Di mana mutaba'ahnya? Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Abdul Razzaq serta Imam Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra min tariq Muhammad ibn al-Munkadir an Abi Hurairah. Maka di sini jalannya lain, dan Muhammad ibn al-Munkadir, perawi yang masyhur, meriwayatkan dari Jabir, rawi yang thiqah, meriwayatkan dari Abi Hurairah, yang lafadznya sama. Disebutkan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tudahhun. Maka kalian berbuka dari puasa kalian dengan masuknya Idul Fitr bersama pemerintah dan kaum muslimin kalian. Wa adhakum, dan kalian menetapkan masuknya bulan Dzulhijjah dan melaksanakan salat Id Adha dan sembelihan dan sebelumnya hari Arafah yauma tudahhun, bersama kaum muslimin di hari penyembelihan dan di hari Arafah yang ada pada kalian. Jelas hadis ini lafadznya. Kita mengikuti pemerintah kita dan kaum muslimin yang ada di antara kita. Maka hadis ini barakallahu fikum yang datang dari jalan yang kedua, mutaba'ah untuk Utsman ibnu Muhammad Al-Akhnasi dari jalan Muhammad ibnu Munkadir, dia thiqah dan meriwayatkan dari Abi Hurairah, namun sayang munqati'. Apa munqati'? Terputus. Berarti dari jenis hadis apa? Sahih apa dhaif? Dhaif sanadnya karena terputus. Disebutkan oleh Ibnu Ma'in, lam yasma Ibnul Munkadir min Abi Hurairah.
tidak mendengar Muhammad ibn Munkadir dari sahabat Abi Hurairah. Dan berkata bahkan Abu Zur'ah seperti di kitab Al-Marasil karya Ibnu Abi Hatim, lam yalqa Abu Hurairah, bahwa Muhammad ibn Munkadir tidak bertemu dengan Abu Hurairah. Baik. Kalau begitu bagaimana? Dari dua jalan ini, pertama dari jalan Utsman Al-Akhnasi yang kita katakan saduq dan disebutkan hati-hati jika berkesendirian dari Sa'id Al-Maqburi ternyata digandengkan dengan Muhammad ibn Munkadir dari Abi Hurairah, maka sanad yang pertama saduq karena Al-Akhnasi tadi, yang mana dia dithiqahkan Ibnu Ma'in dan Al-Bukhari namun didhaifkan oleh An-Nasa'i dan diberikan tambih oleh Ali ibn Madini, awas jika berkesendirian dari Sa'id Al-Maqburi. Namun ternyata tidak berkesendirian, ada mutabaah dari Muhammad ibn Munkadir dari Abi Hurairah, meskipun Muhammad ibn Munkadir thiqah namun ada ilah munqati' terputus. Maka dari hadis Abi Hurairah ini, jalan yang pertama hasanun lidati. Maka oleh sebab itu berkata Imam At-Tirmidzi menghukumi hadis ini di saat mengeluarkan di dalam jami'nya, Jami' At-Tirmidzi, hada hadisun hasanun gharib. Dan kalimat hasanun gharib dimutlakkan kepada hasan lidati, dan kita merujuk kepada sanad ternyata memang ada Utsman ibnu Muhammad Al-Akhnasi yang didhaifkan oleh An-Nasa'i dan ditambih oleh Ibnu Ali ibnu Madini, namun ditausik oleh Ibnu Ma'in dan Al-Bukhari, maka bisa kita katakan dia rawi yang saduq dan telah datang mutabaah dari Muhammad ibnu Munkadir dari Abi Hurairah. Hadis ini dari dua jalan bisa naik kepada derajat jayyid, di atas hasan. Maka dari hadis Abi Hurairah yang di atas hasan ini, Nabi telah mewanti-wanti kepada kita, jangan ribut dalam permasalahan khilaf masuknya hilal baru. Karena kami telah menyebutkan tadi, ada toleransi. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa aqbilul iddah 30. Di hadis yang terdahulu, puasalah kalian dengan melihat hilal, masuk Dzulhijjah dengan melihat hilal. Namun di saat tidak terlihat hilal, genapkan Dzulqa'dah 30 hari. Namun jika tidak melihat hilal Ramadan, genapkan Sya'ban 30 hari. Namun di saat bulan puasa tidak melihat hilal Syawal, genapkan Ramadan 30 hari. Itu toleransi dari Nabi. Dan di hadis ini pun diberikan toleransi oleh Nabi apa? Ikuti kalian puasa Ramadan dengan jumhur kaum muslimin di negeri kalian, dengan pemerintah kalian dan warga yang ada di desa kalian, di kota kalian. Bagaimana masuknya bulan Dzulhijjah? Bagaimana puasa Arafah? Bagaimana kita melaksanakan sholat Id dan sembelihan? Ikuti pemerintah kalian dan jumhur kaum muslimin yang ada pada kalian. Itu ucapan Nabi, bukan ucapan kita. Dan begitu pun kita lebih menguatkan lagi. Hadis Abi Hurairah yang tadi derajatnya kalau datang dari Abi Hurairah saja sudah hasan lidati atau naik sedikit menjadi jayyid. Bahkan kita katakan telah datang syahid. Makna syahid adalah dari sahabat yang lain. Dari mana? Dari hadis Aisyah. Diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam musnadnya, disebutkan dari Ibrahim ibnu Muhammad, haddatsani Abdullah ibnu Atha ibnu Ibrahim maula Safiyah bintu Abdul Muthalib dari Urwah ibnu Zubair dari Aisyah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i di musnadnya, sanadnya Ali. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad, lebih tinggi derajat sanadnya dari Imam Ahmad kalau dari tabaqah. Namun dari hasil bisa jadi sanadnya dhaif atau sahih. Kita lihat dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam musnadnya, maka di sini sanadnya dari Abdullah ibnu Atha ibnu Ibrahim maula Zubair ibnu Awam, yang disebutkan juga maula Safiyah bintu Abdul Muttalib, maka sanadnya dhaif. Karena Atha ibnu Ibrahim maula Az-Zubair ibnu Awam, berkata Abu Hatim syekh. Makna syekh adalah derajat di bawah siqah, antara saduq dengan dhaif. Dan berkata Ibnu Ma'in laisa syekh ataupun la syekh, maka
wallahu a'lam rawi ini rawi yang dhaif, maka dari jalan yang kedua